Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Halo juga Bapak Mabrur. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi Sancoko dari kelas GG Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 1, yaitu pengertian manajemen dan juga definisi-definisinya. Ya, langsung saja ya, saya akan menjelaskan yaitu pengertian manajemen. Pengertian manajemen itu pertama kita mengartikan bahasanya ya, yaitu manajemen itu bahasa dari Inggrisnya itu manajemen, yaitu mengelola. Dan bahasa Italinya itu managere, yaitu manajemen. Dan menurut para ahli ya, manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu atau menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ya, selanjutnya itu adalah pemasaran atau yang dikenal sebagai marketing ya. Marketing itu adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, menyampaikan, juga mempertukar tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Ya, tujuan pemasaran itu ada 3 ya. Pertama itu konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan. Kita menjelaskan nih, kita membuat produk apa, terus masyarakat itu membutuhkan atau tidak. Nah, yang kedua itu perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Dari produksi, dari kita nyari bahan-bahannya sampai barang itu jadi. Nah, yang ketiga itu mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk dapat dengan cocok dan juga dapat terjual dengan sendirinya. Misalkan kayak Indomie ya. Indomie kan kita mengenalnya, memahaminya. Nah, terus masyarakat ingin membelinya karena kita menjelaskan rasanya juga produksinya dengan benar. Ya, seterusnya itu adalah strategi pemasaran ya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Nih, yang pertama itu faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, dan juga pesaing, dan juga masyarakat. Yang kedua itu faktor makro. Faktor makro itu yang di atas ya, yaitu ekonominya, politiknya, hukumnya, teknologi, fisik, dan sosial budaya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran itu yaitu 1, tempat yang sangat strategis ya. Kita harus memilih pinter-pinter memilih tempat yang misalkan membutuhkan celana jeans ya, misalkan di daerah pelosok mungkin dia di sana belum ada jeans, kita kesana aja biar jeansnya laku. Nah, yang kedua itu produk yang bermutu ya, pastinya nggak boleh yang abal-abal ya. Nah, dan juga terus harga yang kompetitif, tidak terlalu mahal dan juga tidak kemurahan, yaitu standar ya. Dan juga yang keempat itu promosi yang gencar ya, kita promo di mana-mana atau ada diskon-diskon. Yang kelima itu sumber daya manusianya. Nah, kita harus punya karyawan yang benar-benar aktif atau ingin belajar lebih. Dan juga sumber daya manusia itu harus efektif ya. Jangan kita ngambil karyawan yang asal-asalan, harus kita seleksi. Nah, yang keenam itu proses aktivitas bisnis. Prosesnya itu ya itu tadi, berjualan, bertransaksi ya. Yang ketujuh itu bukti fisik perusahaan. Bukti fisik itu ya kayak semacam data yang terjual berapa, yang gak laku berapa gitu. Dan kemudian sudut pandang konsumen, yaitu 1, kebutuhan.
dan keinginan. Nah, kayak yang kita pelajari ya, ada permintaan juga ada penawaran. Yang kedua itu biaya produksi, biaya sebagainya. Yang ketiga itu kenyamanan pelanggan, ya itu harus sangat-sangat diperhatikan ya. Yang keempat itu komunikasi, cara kita public speakingnya harus bagaimana kita biar bisa masyarakat itu terima dengan produk kita agar mereka membelinya. Itu penting sekali ya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pemasaran ya. Ini dia nih, jenis-jenis pemasaran. Yang pertama itu ada branding. Branding itu adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan dalam jangka panjang. Branding itu misalkan kita punya baju bernama Dickies. Nah, Dickies itu yang disebut brandingnya dalam jangka waktu panjang kan sampai sekarang. Nah, yang kedua itu iklan siaran. Misalkan di TV banyak ya kita melihat siaran iklan Indomie goreng, Indomie seleraku. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu multi level marketing, yaitu bentuk penjualan langsung kayak di warung, di Indomaret dan lain sebagainya. Yang keempat itu online atau dengan menggunakan internet, yaitu misalkan di Instagram ya, sosial media, atau juga di Kaskus juga bisa, atau di situs-situs belanja online seperti Shopee ya, kalian mengenalnya ya sekarang ya, karena sekarang sudah zaman digital. Ya, selanjutnya itu jenis-jenis manajemen, yaitu satu, manajemen puncak atau top manajemen. Itu yang paling atas ya. Contohnya itu CEO. Tahu kan CEO? Kayak di drama Korea tuh yang punya CEO tertinggi. Misalkan kayak facial muka ya, biar bening. Dan terus juga ada yang kedua itu manajer menengah, yaitu middle manager. Middle manager itu seperti pabrik, divisi, dan wilayah. Nah, itu yang middle ya. Dan yang ketiga itu ada manajer lini pertama, yaitu lower manager. Ya, contohnya itu kayak manajer kantor, penyedia jasa, ya kan, manajer departemen. Dan yang terakhir, yang keempat itu pemimpin kelompok. Nah, pemimpin kelompok itu kayak leader di toko misalkan, atau ketua kelompok, atau misalkan mandor, supervisor. Nah, seperti itu ya. Nah, seterusnya ada juga keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen itu ada 3 ya. Pertama itu keterampilan konsepsional ya, skill biasanya itu. Kalau yang kedua ini keterampilan kemanusiaan ya. Yang ketiga itu keterampilan teknis. Nah, alur pemikiran logis manajemen dengan disiplin ilmu itu, yang pertama itu inti administrasinya, yang kedua inti manajemennya, yang ketiga itu inti kepemimpinan ya, dan juga yang keempat inti pengambilan keputusan ya. Yang kelima itu inti human relation, itu manusia ya. Nah, terus aku akan menjelaskan administrasi. Administrasi itu keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kita sepakat oleh tujuan bersama ya pastinya. Nah, itu administrasi. Nah, unsur-unsur administrasi itu ada 4. 1, 2 orang atau lebih ya pastinya ya, kayak kelompok. Yang kedua itu tujuan. Tujuan itu
tujuan kesepakatan bersama. Yang ketiga itu tugas yang hendak dilaksanakan, kita harus tahu. Yang keempat, peralatan dan perlengkapannya, misalkan kayak perlengkapan tulis dan peralatannya itu yaitu mesin atau lain sebagainya ya. Nah, sampai di sini cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata atau tutur bicara, mohon dimaafkan. Saya Abdul Hadi Sanjoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.